Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang selalu menjadikan Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Baik ikhwah fillah, insyaallah kita akan membahas tentang inna wa akhwatuha. Kita sempat membahas tentang kana wa akhwatuha, ya. Oke, jadinya kana wa akhwatuha. Thayyib. Adapun sekarang inna wa akhwatu al-amtsilah. Kita langsung ke contoh. Silahkan dibuka bukunya Nahwul Wadih di halaman 64. Thayyib. Al-amtsilah, contoh-contoh al-jamalu saburun, ya. Ini jadinya bagian yang pertama adalah dia masih sama materi sebelumnya, yaitu mubtada dan khobar. Kalau seandainya teman-teman perhatikan, kita sempat membahas kana wa akhwatuha. Ketika masuk kana fi'lun nasikh, dia langsung berubah. Kanal jamalu saburon, ya, masih ingat ya? Dia merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Adapun inna kebalikannya dia, ya. Inna kebalikannya. Kalau seandainya inna ketika masuk misalnya al jamalu saburun, kita sudah ketahui bahwasanya ini adalah mubtada dan khobar, ya, satu kesatuan mubtada dan khobar. Karena mubtada dan khobar kita mengetahuinya dengan dia marfu'an, huma marfu'an, jadinya mubtada marfu', khabar pun marfu'. Adapun ketika masuk inna misalnya innal jamala saburun, jadinya dia berubah. Perhatikan di sininya. Tayyib. Misalnya unta yang sabar, unta itu sabar. Sesungguhnya unta itu sabar, ya. Jadinya ketika masuk inna, dia menasabkan isimnya. Ini isim inna dia. Kan semestinya al jamalu di sini kan mubtada, ya. Mubtada. Ketika masuk inna, dia berubah. Yang semestinya dia mubtada al jamalu, dia berubah jadi ismun inna. Makanya oleh karena itu ismun inna dia wajib setelah masuk inna nasab ataupun berharokat fathah. Adapun khobar inna, ini ismun inna, ya. Saya kasih lihat ismun inna. Adapun saburun berarti dia khobar inna, ya, khobar inna. Khobar inna dia wajib rofa ataupun dia wajib dhammah. Jadinya mempengaruhi seperti itu saja. Kalau seandainya kanal jamalu, kalau beda. Kalau lebih mudahnya, kalau kana rumusnya uwa. Kalau seandainya inna au. Jadinya kalau seandainya kanal jamalu saburon, ya. Tayyib. Kalau inna au. Innal jamala saburun. Jadinya dia mempengaruhi inna. Sesungguhnya unta itu sabar. Ya, contohnya misalnya di kalimat kedua biar lebih jelas lagi. Al haramu qadimun. Pikun itu lama, ya. Suatu kepikunan itu lama. Jadinya ketika dia masuk inna, dia mempengaruhi yang semestinya dia mubtada dan khobar. Al haramu mubtada, qadimun khobar di sini. Ketika masuk inna dia berubah langsung dia. Inna al haroma qadimun. Jadinya dia mempengaruhi. Yang semestinya al haramu jadi innal haroma qadimun. Ini sama, ya. Al haramu qadimun misalnya, ya. Kemasukan innal haroma qadimun, dia berubah jadi au setelah inna itu. Au, ya. Rumusnya itu biar mempermudah ikhwah fillah untuk memahami bahasa Arab. Misalnya contohnya wa akhwatuha, inna itu memiliki teman-temannya. Kita akan ketahui teman-temannya. Baik. Al imtihanu qaribun. Ujian itu dekat, ya. Alim tu, aku mengetahui bahwasanya ujian itu dekat. Ya, coba perhatikan. Al imtihanu qaribun. Baik. Mubtada dan khobar. Alim tu annal imtihana qaribun. Coba perhatikan, di mana yang berubah? Dia berubahnya di sini dia. Tayyib. Karena masuk anak termasuk bagian ataupun temannya inna, makanya dia tetap mempengaruhi. Al imtihana qaribun. Tayyib. Dan banyak sekali ya jumlah-jumlah yang lain, nanti bisa dibaca, ya. Bisa dibaca. Nanti kita insyaallah akan langsung membahas al-bahthu, ya, pembahasannya. Tayyib, pembahasannya. Karena kalau seandainya kita sudah memahami pokok utamanya tentang inna wa akhwatuha ini,
perubahannya insya Allah semuanya pun sama seperti itu. Taib ikhwah, taib. Nah, coba kita buka, silahkan dibuka halaman 64, kita baca bahasnya. Al-bahthu kullu mithalin fil qismil awal yata'allaf min mubtada wa khabar. Nah, jadinya setiap contoh dari bagian yang pertama itu terdiri dari mubtada dan khabar. Rukun pertama ini mubtada, rukun kedua khabar ya. Khabar mubtada. Taib. Taib. Wa huma marfu'an. Nah, kita ketahui ya bahwasanya mubtada itu dan khabar itu selalu marfu', selalu berharokat dhammah. Kama alimta, sebagaimana kamu tahu ya, semuanya pada tahu insyaallah ya. Wa idza nadharta ilal qismi tsani, dan apabila kamu mencermati bagian yang kedua, ra'aital amtsilah nafsaha, kita melihat contohnya itu seperti di bagian yang pertama. Al jamala saburun, al haramu qadimun, imtihan qarib, sama dia. Enggak ada perbedaannya ya untuk kalimatnya. Mungkin ada penambahan inna dan beberapa kata yang lain. Tayyib. Ra'aital amtsilah nafsaha ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul ahruf. Setelah masuk salah satu dari inna dan teman-temannya, ya, setelah masuk salah satu dari bagian akhwatu inna dan teman-temannya. Karena inna itu dia ada banyak ya, ada inna, nanti ada di situ. Ada inna, ada anna, terus ada apa lagi? Ka'anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, dan la'alla. Baik. Ini adalah ya huruf inna. Baik. Ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul ahruf inna, anna, ka'anna, laita, la'alla. Jadinya setelah contoh-contoh semua itu yang 1 sampai 12 itu pasti kemasukan salah satu dari huruf ini, ya, harf ini. Baik. Wa idza ta'ammalta awakhiral asma, dan kalau seandainya kita lihat di akhir isim ya, kita ketahui isim, ini semuanya isim ya. Al jamala saburun, fi hadzal qism wajadtal ismal awal mansuban fi kullil amtsilah. Kita mengetahui bahwasanya isim yang pertama yang di sini, ketika di sini dia berubah jadi semuanya mansub, berharakat fathah. Wal ismi tsani marfu'an fi jami'iha. Adapun isim yang kedua, ini kan isim yang kedua ya. Ini isim pertama, isim kedua. Nah, isim pertama semuanya mansub, semuanya berharokat fathah. Adapun isim yang kedua dia selalu berharokat dhammah. Walladzi ahdatsa hadza taghwir wa dukhulul ahrufil mutaqaddimah. Dan yang memperbarui perubahan ini itu adalah huruf-huruf sebelumnya yang sudah disebutkan. Ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, dan la'alla. Itu yang mempengaruhi bisa berubahnya isim yang semestinya marfu dia berubah jadi mansub dan marfu karena masuknya huruf-huruf yang sudah disebutkan tadi. Fahim tum? Baik. Fahadil ahruf idzan tadkhulu 'alal mubtada wal khabar, maka huruf-huruf ini dia bisa memasuki mubtada dan khabar. Fatansibul awal, maka dia menasabkan isim yang pertama, wa yusamma ismaha, dan dia dinamakan isim inna. Wa tarfa'u tsani, dan dia mendomahkan yang kedua, maka dia dinamakan khobar inna. Wa idza tadabbarta ma'ani hadhil ahrufi sittah, kalau seandainya kamu renungi, kamu lihat arti-arti huruf-huruf 6 ini, inna, anna, ka'anna, laita, lakinna, la'alla. Ada 6 huruf ini. Jadinya tufida inna wa anna fi amthilatiha, wajadta inna wa anna, maka kamu ketahui bahwasanya inna dan anna dia berfungsi sebagai taukid thubutil khabar lil mubtada. Dia meyakinkan ataupun menguatkan
Thubut al-khabar lil mubtada, ya. Penetapan khabar dari mubtada itu sendiri. Innal jamala saburun, sesungguhnya unta itu sabar. Berarti pengukuhan bahwasanya unta itu sabar, ya. Unta itu sabar. Mengokohkan, menguatkan bahwasanya unta itu sabar. Wa ka'anna tufidu tasbihil mubtada bil khabar. Adapun ka'anna, inna sama anna dia tufidani tubut al khabar lil mubtada. Adapun ka'anna dia tufid tasbihal mubtada bil khabar. Dia berfungsi sebagai mentasbih, menyerupai mubtada dan khabar, menyerupai mubtada dan khabar. Contohnya misalnya di sini ada misalnya ka'annal qamara misbahun. Seakan-akan bulan itu lampu. Nah, aslinya seakan-akan sama ya, dia menyerupai, dia hampir sama. Jadi menyerupai mubtada dengan khobarnya. Walakinna ta'tilil istidrak. Adapun lakinna dia berfungsi sebagai pengecualian, ya, sebagai pengecualian. Wa huwa man usami min fahmi syai'in wa ghairi maqsud. Ya dia ya seseorang itu ketika memang mendengar itu memahami sesuatu yang bukan maksudnya, karena memang ada kata setelahnya kan. Misalnya contohnya al baitu jadidun lakinnal athasa qadimun. Rumah yang baru akan tetapi perabotannya lama. Ya, ada akan tetapinya, perabotannya lama. Tayyib. Oke, tayyib. Laita tadullu ala tamanni husulil khabar. Adapun laita berfungsi sebagai menunjukkan pengharapan, ya, pengharapan mendapatkan khabar, mendapatkan berita itu sendiri. Misalnya contoh laita al-qamaru taliun. Berharap, berangan-angan bulan itu terbit. Bulan itu terbit, ya, muncul. Tayyib. Taliun. Wa la'alla tadullu ala raja'i wuqu'ihi. Adapun la'alla menunjukkan kejadiannya yang mungkin gitu loh. Jadi kalau laita itu mungkin tapi sangat jauh, ya, akan ada kemungkinan itu nggak berhasil. Adapun la'alla itu dia dekat dan kemungkinannya dia pasti berhasil. Wa tamanni yakunu 'adatan li amri ba'idil husul. Dijelaskan kan, adapun tamanni dia biasanya digunakan untuk sesuatu yang terjadinya itu jauh gitu loh, yang terjadinya jauh. Adapun ar-roja dia biasanya digunakan untuk sesuatu yang kemungkinannya itu terjadi, ya, kemungkinannya itu terjadi. Al-qaidah, kaidahnya inna wa anna wa ka'anna walakinna wa laita wa la'alla tadkhulu 'ala al-mubtada wal khabar. Adapun huruf-huruf yang disebutkan tadi itu dia masuk ke mubtada dan khabar. Fatan sibul mubtada wa yusamma ismaha, dan dia menasabkan mubtada dan dinamakan isim inna, dan merofakkan khabar dan dinamakan khabar inna. Tayyib. Silahkan dikerjakan tamrinnya. Bayyin kulla ismin wa khabarin li inna wa akhwatiha fil ibaratil atiyah. Silahkan suruh disebutkan isim inna dan khabar inna dari ungkapan-ungkapan ataupun kalimat-kalimat yang sudah ada, ya, di halaman selanjutnya. Adkhil inna ala kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Ini memasukkan inna. Nah, ini juga memasukkan laita dan sebagainya. Adapun tamrin 5 perintahnya adalah do harfan munasiban. Jadinya kita disuruh meletakkan huruf yang cocok di titik-titik berikut, ya, dan disuruh mensyakalkan ataupun disuruh memberikan harokat pada isim setelah memasukkan huruf-huruf yang antum masukkan. Baik, tamrin fil insya. Tamrin fil insya ini utrukuha. Oke, adapun tamrin fil i'rab. Nah, tamrin fil i'rab dia gampang, ya. Misalnya contohnya inna al adab wajib. Misalnya contohnya innal adaba wajibun. Innal adaba wajibun. Inna harfu taukid. Harfu taukid mabni ala al-fathi. Selanjutnya al-adaba ismun inna mansub. Ismun inna
mansub. Adapun wajib adapun wajibun khobar inna marfu'. Inna harfu taukid mabni ala al-fathi. Al-adaba ismun inna mansub wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya dia pasti mansub kan. Wajibun khobarun inna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini untuk pengirobannya dari ismun inna. Hampir sama kayak kana ya teman-teman semuanya. Oleh karena itu harapan jangan sampai salah. Kalau seandainya untuk memudahkannya, kalau kana setelahnya rumusnya uwa aja. Kalau seandainya inna rumusnya au. Itu saja untuk lebih memudahkan. Jadi uwa itu maksudnya isim setelahnya. Kalau kana berarti u dulu. Kana al jawu sahwan. Kalau seandainya inna au innal jawwa sahwun. Seperti itu dalam perubahan nahuknya. Tayyib. Barakallahu fikum. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.